Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita sekarang masuk subtema 2 halaman 63 ya. Kita mulai dari pembelajaran 1. Untuk pembahasan yang lain ini adalah playlistnya ya. Mulai dari tema 1 terus sampai buku tematiknya kelar nanti ya. Oke. Nah, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicatat, dicek ya. Oke, kita langsung saja subtema 2, usaha di sekitarku. Wah, ini gambarnya apa ini? Poci. Biasanya untuk tempat teh ya, ada lagunya Teh Poci. Usaha apa saja yang di sekitarmu, bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang-orang sekitarmu. Ini adalah termasuk jenis gerabah ya, gerabah. Ya, gerabah ini kita butuhkan untuk perabot sehari-hari ya. Ini adalah gelas, bisa untuk tempat air ya. Air kalau dimasukkan ke sini, wah, airnya dingin tanpa dimasukkan kulkas sekalipun. Oke, amati ini adalah untuk fotokopi ya. Dari lihat gambarnya ini fotokopi. Kalau ini, wah ini usaha potong rambut. Potong rambut. Kalau bahasa Jawa namanya cukur. Kalau ini bengkel. Amati dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Ya, misalnya, bagaimana menentukan biaya untuk jasa mereka. Nah, untuk potong biayanya misalnya 10.000. Nah, dapat 10.000 itu dari mana? Apa lihat-lihat sekitar saja atau menghitung listriknya, sewa tempatnya. Nah, untuk jadi pengusaha harus bisa memberikan harga yang sesuai, pantas ya, yang masih affordable. Istilahnya pelanggan juga nggak merasa itu terlalu mahal, dia sendiri juga untung. Terlalu murah nggak baik juga ya. Bengkel juga dari skillnya seperti apa, terus dia menjual kemampuannya itu sekali servis berapa ya. Ini bagaimana dia menentukan biaya untuk jasa mereka, terus tempat mana yang paling strategis untuk membuka usaha ya, bagaimana menentukan tempat untuk membuka usaha. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan ya ke para pelaku usaha. Bagaimana menentukan tempat usaha, bagaimananya mana? Bagaimana menentukan tempat usaha? Bagaimana cara menentukan tempat usaha? Nah, ini adalah pertanyaan yang bagus untuk ditanyakan kepada para pengusaha. Nah, diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan salah seorang teman. Tulislah kesimpulan dari hasil diskusimu. Mungkin salah satu mungkin salah satu alternatif jawabannya ya untuk penjual mesin kopi, fotokopi mungkin ya, menyesuaikan dengan biaya kertas, dengan harga kertas, mungkin juga ya, atau yang tukang potong ini ya menyesuaikan dengan misalnya pada umumnya tukang potong di daerah itu ya, harga potong di daerah tersebut. Mungkin juga seperti itu, atau mungkin ada alasan lain yang perlu digali. Untuk bengkel ini ya, misalnya sama ya, menyesuaikan dengan harga biaya bengkel di tempat di lingkungan tersebut yang menyesuaikan dengan bengkel lain. Atau
dia jualnya lebih mahal tetapi lebih nyaman tempatnya. Ya, banyak cara untuk menentukannya. Ya, apa? Atau mungkin ya tergantung servis yang diberikan. Servis yang diberikan. Alternatif jawabannya bisa macam-macam. Setiap pengusaha mungkin memiliki alasannya tersendiri untuk menentukan harga. Nah, inilah pentingnya kita tidak berandai-andai tapi langsung saja bertanya pada pelaku usaha. Ini kemungkinan alternatif jawaban saya berikan. Ya, sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Misalnya penjual sate. Keluar dari perumahan tempatnya Pak Ali itu ada penjual sate memang, Pak Arif namanya. Itu wirausaha juga ya. Langganannya Pak Ali itu. Misalnya eh, penjual kacang atau pemilik toko kelontong ya, pemilik, jangan penjual-penjual terus ya, pemilik toko kelontong. Ya, usaha-usaha di sekitar kita juga ya. Terus jasa bimbingan belajar jasa bimbingan belajar. Nah, ini Pak Ali sendiri kalau ini ya. Jasa bimbingan belajar. Nah, seperti ini. Salah satu usaha. Ya. Apa manfaat? Wah, boleh juga ini. Sama dengan yang Pak Ali lakukan sekarang ya, YouTuber. Nah, ini usaha wirausaha juga ini. Ya, bisa macam-macam, ada YouTuber pendidikan, ada YouTuber tentang mungkin perbaikan rumah, ada YouTuber makanan, kuliner, macam-macam. Ya, ini juga merupakan usaha, ya. Usaha karena ada biaya di situ, ada perencanaan di situ. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Ya, kemudahan untuk mendapatkan layanan ya, jasa, barang atau jasa pada intinya ya. Kita mudah mendapatkan barang ya yang kita inginkan. Misal bisa makanan, ya, mungkin perabot rumah, ya, atau kita bisa mendapatkan jasa yang kita butuhkan. Jasa yang kita butuhkan. Jasa ini macam-macam juga ya, misalnya potong rambut ya, atau mungkin cuci motor ya, cuci motor, atau mungkin laundry. Nah, ini adalah jasa. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan usaha-usaha tersebut di atas untuk pangkas rambut. Mulai usaha fotokopi ya, usaha fotokopi. Ya, sumber daya yang diperlukan adalah tempat usaha, mesin fotokopi, kertas, ya, terus peralatan lain yang terkait, misalnya gunting, ada palu, strapless yang besar, alat potong kertas, macam-macam, ya. Terus pangkas rambut. Nah, ini perlu juga tempat usaha. Terus saya tulis di sini aja ya, pakai tinta lain aja biar beda. Jadi tempat usaha, terus kemudian pangkas rambut, alat pangkas rambut, ya. Terus kemudian meja dan kursi, pangkas, cermin, dan lain-lain. Ya, mungkin membutuhkan ini ya,
satu set musik ya untuk salon dan untuk penghiburan ya. Jadi sambil dipotong biasanya sambil mendengarkan musik atau televisi atau kasih gitar di situ biar yang nunggu bisa sambil main-main gitar macam-macam ya. Pelayanan yang diberikan sambil nunggu. Mungkin beri minum ya. Kemudian bengkel. Ini semuanya membutuhkan tempat usaha, peralatan bengkel, spare part atau suku cadang, bisa ban, bisa macam-macam ya, oli ya masuk suku cadang ya, oke. Dan pasti semuanya butuh listrik ya, tempat usaha dan listriknya juga ya macam-macam. Di sini kita butuh apa ini? Etalasenya untuk tempat-tempat barang-barang ya, semuanya ya. Di sini juga butuh etalase gambar-gambar. Ya. Jadi intinya butuh pertan bengkel, obeng, palu, tang semuanya butuh di situ ya. Mungkin kategori lain adalah tempat duduk ya untuk menunggu dan lain-lain. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan berasal dari dalam negeri? Tidak. Ya, sebagian impor. Ya, sebagian peralatan impor dari negara lain. Ya, misalnya alat potong biasanya dari Cina ya, alat-alat yang murah itu biasanya dari Cina, alat potong, gunting ya. Kalau mesin fotokopi biasanya Jepang ya, motor biasanya banyak dari Jepang ya. Kalau ini biasanya Jepang ya, peralatan-peralatannya. Kalau ini banyak peralatan dari Cina, kalau ini banyak peralatan dari Jepang atau Cina ya. Kayak obeng ini biasanya dari Cina, motornya sendiri spare partnya mungkin dari Jepang ya, atau mungkin dari Cina juga. Motornya ini dari Jepang, tapi kalau peralatan biasanya yang murah dari Cina. Ya, itu memang negara produsen. Cina, Korea ini negara produsen. Ada peralatan yang didatangkan dari negara lain, jelaskan. Apakah ada peralatan dari negara? Iya ada. Misalnya mesin fotokopi banyak didatangkan dari Jepang. Ya, merek-merek Jepang. Terus kemudian alat potong biasanya dari Cina kalau alat potong. Ya, karena Pak Ali juga beli karena pandemi sudah panjang rambutnya. Ya, alat potong. Ya, alat-alat seperti ini biasanya murah dari Cina. Ya. Kemudian kalau motor itu tentu saja dari dan atas spare part ya, bukan motornya yang dijual di situ. Alat bengkel ini kebanyakan dari Cina. Pakai H enggak sih Cina itu? China. Ya, kemudian ini spare part atau suku cadang banyak juga yang didatangkan dari Jepang atau Cina. Oke. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Ya, kita namanya makhluk sosial ya, negara pun tidak bisa berdiri sendiri. Namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satunya contohnya adalah kerjasama antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana bagi usaha yang terdapat dalam gambar tadi, yaitu usaha pangkat rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan berasal dari dalam negeri, yaitu orangnya, misalnya sumber daya manusia dari dalam negeri, kursi, meja. Namun ada sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya bisa impor dari negara lain. Begitu juga dengan usaha fotokopi dan bengkel.
Sebagian sumber daya yang berasal dari dalam negeri, ada yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Ya, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang, dagangan atau komoditas dari luar negeri namanya mengimpor. Kegiatan mengirim, ya, ini namanya mengekspor. Ya, kalau kita jual ke luar negeri ekspor, kalau kita beli dari luar negeri impor. Ya. Oke. Kita juga tidak hanya mengimpor, kita juga ada yang ekspor. Nah, ini contohnya. Bacalah teks berikut dalam hati. Kerajinan batik, ya, dan gerabah kasongan adalah dua contoh wirausaha yang mengekspor produk luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Kita lihat di sini ada batik, ya. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar dolar, sekitar 22,07 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat, ya, setiap tahun. Pada periode Januari-April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 USD atau dolar Amerika, sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta dolar Amerika, sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor tahun 2013. Batik di Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau secara dengan 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Nah, seperti ini. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan hingga sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Periode 2008 sampai 2010 ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai tahun 2011 dan setelahnya ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Ya, kita lihat ya, gerabah kasongan, ya, kita lihat di Google. Di sini sudah tidak kita butuhkan lagi ya, gerabah kasongan. Gerabah kasongan. Nah, ini gerabah kasongan, biar kita tahu gambarnya seperti apa. Oh, ini gerabah kasongan, ya, diekspor sampai ke mancanegara. Ada kendi, ada, bagus-bagus ya. Etnis, apalagi ini, lihat, bagus ya, khas Jawanya itu bener-bener kelihatan gitu, cocok untuk untuk hiasan. Bagus ini ya, kualitasnya kalau diekspor memang harus yang istimewa ya. Oke, kita akan lanjut. Di bawahnya ada di sini sih. Kita masuk ke sini ya. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor ya dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara ASEAN ke Indonesia? Carilah informasi untuk menjawab pertanyaan di atas. Laporkan informasi yang kamu temukan secara tertulis. Banyak ya, misalnya tadi batik sama gerabah sudah. Selain kerajinan batik dan gerabah ya, dalam pertanian misalnya, pertanian kita ekspor misalnya ekspor udang. Indonesia termasuk ekspor udang terbesar ya. Salah satu yang terbesar. Ekspor udang
ya. Ini adalah produk pertanian ya. Kita porang ya, kita juga pengekspor porang, udang, ekspor porang. Ini agak rame ya akhir-akhir ini ekspor ke luar negeri porang. Ya, sejenis tanaman ya, sejenis umbi-umbian. Ya, kita juga ekspor ini tekstil. Jadi busana muslim, eksportir busana muslim terbesar di dunia di Indonesia, ya, busana muslim. Ya, kemudian ekspor jelas kita juga ekspor minyak ya, ekspor barang tambang. Jadi kita ekspor barang tambang. Baik itu emas, baik itu perak atau perunggu, nikel, banyak sekali barang tambang yang kita ekspor. Ya, selain produk-produk ya, jadi ada ini yang produk-produk, ini yang barang tambang. Ya, ekspor furniture, ya produk-produk furniture. Furniture itu kayak produk yang terbuat dari kayu. Kita juga banyak yang mengekspor itu. Perhatikan gambar berikut, apakah ada usaha yang Perhatikan gambar berikut, apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Ada, ya. Pensil itu pasti kita butuhkan ya. Di toko ATK itu ada. Peniti biasanya di toko baju atau di toko ya di mini Mart itu ada biasanya. Paku ini di galangan ya. Kalau ini satu paket ya, pensil, penjepit kertas. Sisir ini toko kelontong banyak. Terus ini gunting. Lah ini apa ini gambarnya? Ini gelang, daun, kayu. Nah, dua ini apa ini? Batu mungkin itu ya. Ini kaca mungkin. Nah, apakah kamu bisa memprediksi apa yang terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan magnet? Tuliskan prediksimu pada tabel berikut. Ya, pensil tidak ditarik. Kemudian di sini kita punya peniti, ditarik karena ini terbuat dari besi ya, yang sudah kita kasih tanda. Penghapus tidak ditarik ya, penghapus tidak ditarik. Terus di sini kita punya apa nih? Paku ditarik, terbuat dari besi. Paku ditarik yang kiri. Oke ya. Jangan silang ya sebenarnya. Centang saja, yang diganti centang saja ya, centang saja, nanti dikira yang tidak. Kalau centang kan pasti yang iya, ini ganti centang aja ya, jangan centang aja, centang. Terus kemudian kita punya apa, penjepit kertas ditarik, kertas ditarik, dicentang. Kemudian sisir ini terbuat dari plastik, tidak ditarik. Sisir plastik. Memang ada ya sisir besi? Ada ya. Kebanyakan dari plastik. Oke. Gunting, bagian depannya ditarik ya, ditarik. Tapi gagangnya enggak. Ini bisa ditarik. Kemudian kita punya apa ya ini ya, kira-kira batu mungkin itu ya. Batu untuk hiasan, itu batu ya. Lihat sebenarnya batu kalau banyak mengandung besi ya ditarik ya, kebanyakan, tapi enggak ya, enggak. Ini balok kayu tidak ditarik ya, tidak ditarik. Kemudian kita punya apa ini, daun. Ekspor daun ada, daun tembakau, ya daun teh, ada. Bisa diekspor juga ini daun ini. Daun kelor itu diekspor ke Jepang sana. Orang Jepang suka makan daun kelor. Ya, daun atau konoha daun ini. Daun tidak ditarik. Hidden village. Ini apa ini? Karet gelang mungkin ya. Karet gelang. Ya jelas namanya aja karet. Nggak tahu ini karet gelang atau ini apa, kaca, lihat ini kaca.
Kalau kaca tidak ditarik. Ya. Tidak bisa ditarik. Kita lanjutkan. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis. Mengidentifikasi benda-benda magnetis dan non-magnetis, alat-alat, langkah-langkah ada magnet, pensil, peniti, karet gelang, ya, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, ya, kayu, daun, kertas, dan kaca. Oke. Kemudian langkah-langkah percobaan, ambillah magnet, dekatkan dengan benda-benda yang tersedia secara bergantian, amati yang terjadi, catat hasil pengamatan benda magnetis dan non magnetis, ya. Tulislah laporan, ya. Tujuan mengetahui benda magnetis dan non magnetis, ya. Sifat benda magnetis atau non magnetis atau non magnetis. Non-magnetis. Oke. Alat dan bahan. Nah, ini alat dan bahan ini ya semuanya, ya. Alat dan bahan tulis ulang, ya. Tulis ulang ini bisa dikopaskan ke sini. Alat dan bahannya ini bisa dikopaskan ke sini. Tulis semua saja, ya. Langkah-langkah percobaan, ya, ini sama, didekatkan, ya. Langkah-langkah percobaan ini tulis ulang di situ, ya. Yang sudah pasti nggak usah saya tulis ulang lagi. Langkah-langkahnya ya ini tulis ulang. Hasil percobaannya, ya, ini langsung kita centang aja, ya. Yang magnetis dicentang, yang tidak disilang. Pensil yang jelas tidak bisa, peniti bisa, karet gelang tidak bisa, paku ini bisa, penjepit kertas bisa, sisir tidak bisa, gunting bisa, bagian depannya, ya, bukan gagangnya. Batu ini tidak bisa, kayu tidak bisa, daun tidak bisa, kertas tidak bisa, dan kaca tidak bisa. Kesimpulan, ya, tidak semua benda bersifat magnetis. Tidak semua benda, ya, bersifat magnetis. Pada umumnya logam bersifat magnetis. Ini ada dua ini, ya. Bersifat magnetis. Oke. Presentasikan hasil percobaan dalam kelompok. Tulislah tugas di rumah, lakukan percobaan dengan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Tulislah laporan berdasarkan percobaan, presentasikan hasilnya pada pertemuan berikutnya. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Ya. Misalnya ada iklan lowongan pekerjaan. Di sekolah itu akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Tuliskan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Ya, daftar riwayat hidup biasanya dimulai daftar riwayat hidup atau biografi, ya. Riwayat hidup. Ya, kalian sebutkan nama, ya. Kemudian tempat tanggal lahir, ya. Wah, ini harus saya geser sedikit ke sini biar sejajar, biar bagus, ya. Nama, tempat tanggal lahir, terus kemudian bisa nomor HP atau sekolah di mana. Ini untuk kebutuhan apa ini? Kebutuhan panitia, ya. Perhatikan jual beli di lingkungan sekolah, nama sekolah itu aja.
Sebenarnya ini identitas diri secara umum dulu ya. Nanti ada riwayat pendidikan. Nah gitu. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, rumah mungkin, ya, nomor HP. Kalau memiliki. Terus kemudian biasanya daftar riwayat hidup juga berisi tentang dulu sekolah di mana, ya. Terus riwayat sekolah, riwayat pendidikan ya, TK, di lulusan TK dari mana, ya, TK sekolah, nama TK ya, nama taman kanak-kanak, mungkin nama playgroup ya, atau playgroup gitu aja. Dulu pernah sekolah, riwayat pendidikan gitu ya. Ini data diri, bisa ditambahkan data diri. Terus kemudian poin kedua di sini ada riwayat pendidikan, dulu di TK mana, playgroup mana, di playgroup mana, TK mana, ya. Terus kemudian organisasi yang pernah diikuti, yang pernah diikuti, mungkin apakah pernah, ini titik-titik ya, apakah pernah menjadi ketua kelas ya, kapan ya, atau mungkin pernah menjadi panitia apa, panitia kurban atau panitia apa ya, dituliskan aja. Nah ini penting untuk apa, orang yang tempat didaftari itu tahu anak ini pernah apa, ikut jadi wakil kepala sekolah, wakil ketua kelas misalnya, atau ketua kelas gitu. Itu membantu untuk keperluan simulasi tentang wirausaha, ya, akan memperhatikan jual beli di lingkungan rumah. Biasanya kalau pernah ikut-ikut seperti itu lebih pandai ngomong biasanya, tapi nggak selalu. Jadi perlu diberitahukan kalau memang pernah. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan teman dan minta teman tersebut menjawab pertanyaan yang kamu buat, ya. Oke. Kemudian bacalah teks dalam hati. Kalau Pak Ali ya baca ya, kalian tak dengar kalau dalam hati ya. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data ya yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftar diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidupnya masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat hidup adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Mungkin tempat dilahirkannya di mana aja beda-beda ya. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dengan bentuk singkat maupun bentuk dalam bentuk narasi atau cerita. Ya. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, ya, informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Tulislah sebanyak mungkin informasi tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran, ya, sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan berikutnya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ya, kita hari ini telah belajar tentang, ya, kalau kita lihat di sini, ya, belajar tentang magnet, ya, belajar tentang ekspor impor, ya, pengertian, ya, wirausaha. Ya, kita belajar tentang magnet. Kita juga belajar tentang membuat daftar riwayat hidup. Ya, bagaimana yang sudah kamu ketahui dengan baik kalian tuliskan. Yang belum apa, manfaatnya apa? Ya, memahami berbagai macam jenis profesi. Berbagai macam jenis profesi. Ya, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Ya, sikap yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah ini. Semua orang itu akan bagus jika memiliki sifat kewirausahaan, ya. Memiliki sifat misalnya kerja keras, ya, tekun, kreatif, inovatif,
ya solutif, nah, selalu mencari penyelesaiannya, inovatif dan lain-lain. Jadi ini adalah eh, sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, kewirausahaan. Oke. Lakukan percobaan dengan mengetahui benda magnetis dan non-magnetis yang ada di sekitar rumah. Tulislah laporan berdasarkan percobaan. Kalian bisa mengambil hiasan kulkas itu ya, untuk mencoba-coba benda itu nempel apa enggak. Ya, diskusikan laporan yang kamu buat dengan orang tuamu. Kamu akan mempresentasikan percobaan ini di depan kelas sesuai dengan jadwal yang ditentukan guru. Ya, untuk pembelajaran 2 akan kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.